Salam Sekapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran hari ini adalah tentang instalasi tenaga listrik. Kelas 12 TITL semester ganjil, hari ini kita akan membahas tentang instalasi tenaga listrik 3 fasa pada PHB. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Sekapsa, untuk pertemuan keempat yaitu tentang KD 3.11, memahami prosedur pemasangan instalasi tenaga listrik 3 fas. 4.11, memasang instalasi tenaga listrik 3 fas. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah menjelaskan cara mengidentifikasi pemasangan instalasi tenaga listrik 3 fasa. Yang kedua, menjelaskan cara memasang dan menempatkan komponen pengendali 3 fasa. Nah, untuk instalasi 3 fasa, kita harus mengetahui dari sumbernya. Di sini ada kode-kode warna untuk menentukan R, S, T, dan 0. Seperti ini. Untuk warna merah ini adalah menentukan untuk tegangan R. Untuk warna kuning adalah S. Warna hitam adalah T. Untuk biru adalah 0. Dan kuning strip hijau adalah grounding. Jangan sampai lupa ya. Nah, setelah ini dari menuju kWh meter masuk ke dalam MCB 3 fas. Setelah itu masuk ke instalasi milik pelanggan atau milik konsumen. Next. Mengidentifikasi kabel instalasi 3 fasa. Pertama, seperti tadi sudah saya jelaskan untuk mengetahuinya sesuai dengan kode warna. Berikutnya untuk simbol. Nah, untuk simbol fasa dengan keterangan 1 strip. Ini adalah fasa. Dan untuk 0 adalah strip, ada titik hitamnya 2. Setelah itu untuk grounding atau PE adalah kuning strip hijau strip. Setelah itu ada tanda groundingnya, pentanan atau masuk ke dalam. Ini adalah untuk simbol 3 fasanya. Yang di atas adalah 1 fas. Dengan simbol seperti ini kita harus mengetahui sesuai kode warna R, S, dan T sama. Untuk fasanya 1 strip sama dengan yang di atas. Dan ini adalah ada perubahan aturan. Untuk menggunakan kode warna ini adalah sesuai aturan PUIL 2000 yang lama. Yaitu PUIL 2000 dengan warna merah adalah sebagai R, warna kuning sebagai S, warna hitam sebagai T. Itu sebagai PUIL 2000. Untuk amandemen PUIL 2011 yaitu R-nya warnanya hitam, untuk S coklat, untuk T abu-abu, dan untuk 0 sama, biru. Untuk PE atau pembumian yaitu kuning strip hijau atau hijau strip kuning. Nah, untuk materi hari ini seperti ini. Next kita lanjut ke soal. Untuk pertemuan keempat, yaitu tentang soalnya, yaitu sebutkan cara menentukan tegangan R, S, T, N, dan grounding atau PE pada kabel sesuai dengan PUIL 2000. PUIL 2011 adalah apa? Jangan sampai lupa, PUIL 2011. Berikutnya yang kedua yaitu sebutkan nama benda di bawah ini yang diberikan tanda panah adalah, ini adalah sebagai apa? Ini adalah pertemuan pada minggu kemarin atau sebelumnya. Yang ketiga, sebutkan nama dan fungsi benda di bawah ini adalah apa? Sebutkan nama benda di bawah ini fungsinya sebagai apa? Jangan sampai lupa ya. Kerjakan tugas ini secara mandiri, dikumpulkan di Google Classroom. Next, untuk pertemuan berikutnya, materi berikutnya adalah, nah, setelah tadi dirangkai komponennya, MCB-nya masuk di dalam box PHB panelnya seperti ini. Nah, untuk menentukan karena warna kabelnya sesuai cuma satu warna menggunakan kabel tegangan warna hitam, ujungnya diberi tanda. Seperti ini ada warna merah. Nah, di sini ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hitam. Ini adalah untuk menentukan tegangan R, S, dan T. Jangan sampai lupa.
Ini adalah sebagai pengamannya, supaya kita tahu arus masuk. Setelah itu di sini dibagi menjadi beberapa grup. Setelah itu masuk ke dalam instalasi milik pelanggan atau konsumen. Di dalam ini juga ada pengaman atau lampu indikatornya. Lampu indikator ini ada warnanya merah, kuning, dan hijau. Untuk sebagai penentu tegangan R, S, dan T. Arusnya masuk atau tidak, ada atau tidak, kita mengetahuinya dari lampu indikator ini. Dan lampu indikator ini juga ada pengamannya menggunakan sekring. Sekringnya ada di sebelah sini. Ini adalah sebagai pengaman lampu indikator. Jika terjadi hubung singkat, lampu indikator tidak langsung putus. Jadi yang putus adalah sekringnya. Ini adalah sebagai sekring pengaman. Next, yaitu sekring pengaman ada beberapa macam. Atau bentuknya beberapa macam juga ada beda. Ada yang bentuknya sekring kaca seperti ini, ada yang menggunakan fuse, ada yang menggunakan sekring batu atau patron. Ini adalah seperti ini. Jadi supaya kita mengetahui macam-macam sekring, ya di sini kita harus menghafal sesuai kegunaannya, tegangannya berapa ampere. Di sini ada menunjukkan kemampuan setiap sekringnya. Next, untuk pertemuan pada minggu kemarin juga masih melanjutkan tentang pasal ketentuan-ketentuan tentang perlengkapan hubung bagi dan kendali pada PHBK, serta komponennya dikutip dari Standar Nasional Indonesia atau SNI. Ya, disebut pada 6.2.4.4 saklar masuk harus dipasang sedemikian rupa. Jadi saklar tadi harus ada dimasukkan sedemikian rupa sehingga tidak ada sekring dan gawe lainnya yang bertegangan kecuali voltmeter. Lampu indikator dan sekring utama yang dipasang sebelum saklar masuk jika saklar masuk tersebut dalam keadaan terbuka. 6.2.4.5 yaitu saklar masuk pada PHBK harus diberi tanda. Seperti tadi ada warnanya sebagai tanda RST-nya. Yang berikutnya 6.2.4.6 jika PHBK dapat disuplai oleh beberapa faktor atau sumber tegangan yang berlainan dan tidak sinkron, maka pada pengantar masuk harus dipasang saklar pengaman atau saklar yang dalam pelayanannya tidak dimungkinkan terjadi hubung paralel. Next, untuk berikutnya. Seperti tadi pada gambar PHB tadi, panelnya di dalamnya seperti ini, ada NFB masuk ke instalasi pelanggan. Di sini adalah pembaginya, supaya kita mengetahui setiap NFB, di sini tegangannya ada berapa ampere, dibagi 3 fasanya menjadi berapa, ada 3. Di sini kita akan mengetahui sampai ke sini, jumlah beban yang dipakai. Ini untuk mengetahui ampernya sesuai dengan awal dibagi menjadi 3, setelah itu dibagi lagi sesuai kebutuhan. Ya, untuk berikutnya yaitu tentang latihan soal berikutnya yang keempat. Sebutkan dan gambarkan nama pengaman lampu indikator pada PHB tadi. Yang kelima, sebutkan bunyi ketentuan SNI nomor 6.2.4.5 adalah apa? Jangan lupa ya disebutkan. Dan jangan lupa mengerjakan tugas secara mandiri dikumpulkan di Google Classroom. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan selamat mengerjakan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai instalasi tenaga listrik 3 fas. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Salam Sekapsa bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.